Hati ini dimulakan Allah Ta'ala. Sibuk dalam sunnah penting ini. Dan dalam sunnah itu ada barokahnya. Orang iman itu yang dipikir itu barokah, bukan bendanya, ini barokahnya. Itu dulu para sahabat dengar hadis Nabi, satu hadis, dua hadis, tapi barokah, sehingga satu hadis, dua hadis sudah cukup untuk menyelesaikan segala masalah. Kita ini taklim, tiap hari taklim, nggak ada nyantol. Masih ngeluh aja, saya ada masalah ini Pak, ada masalah ini. Nah kamu itu dalam kitab taklim itu sudah ada penyelesaian semua masalah. Kok masih ada masalah itu, kalau taklim mesti ngantuk kamu. Kalau ingin selesai masalah dengan cara mudah, kalau taklim itu sungguh-sungguh, itu penyelesai semua masalah. Kita ingin menyelesaikan masalah dengan cara hubungan kepada Allah. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu nggak kenal kepada Allah, ingin menyelesaikan masalah dengan uangnya, dengan teknologinya, dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Lah orang iman itu yang sudah kenal kepada Allah, ingin menyelesaikan masalah dengan hubungan kepada Allah, dengan doa, dengan amal. Insyaallah kita tidak semuanya. Ini bedanya orang iman dengan orang kafir. Orang kafir itu pantas saja nggak kenal Allah. Nah orang iman orang yang kenal kepada Allah, sudah kenal kepada Allah, kok mencari penyelesaian kepada yang lain, maka oleh Allah dihukum. Akhirnya ketulo-tulo, nabrak sana, nabrak sini. Ini keadaan umat Islam sekarang ini sebenarnya. Sudah kenal kepada Allah tapi tidak mau kembali kepada Allah, cari yang lain, sana sini, sana sini. Akhirnya sana bentur, sana bentur, sana bentur, babak bundas ya karu-karuan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, dunia ini milik Allah. Yang berkuasa itu Allah. Manusia tidak berkuasa. Manusia itu hanya makhluk diciptakan oleh Allah. Maka kembali kepada Allah. Ada masalah apa-apa, kembali kepada Allah. Dengan sholat, dengan doa, dengan taubat. Ini masalah-masalah datang ini mesti saya ini banyak salah kepada Allah. Karena semua yang mengatur dunia ini Allah. Kalau saya banyak masalah ini, saya kembali kepada Allah, doa kepada Allah, perbaiki amalan, taubat dosa-dosanya ditinggalkan. Maka nanti kalau begitu caranya, masalah bagaimanapun sulitnya akan selesai. Sebagaimana Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, ditelan ikan malam-malam, kita mau lari kemana? Lari kepada Allah, selesai masalah. Dilemparkan dalam lautan, ditelan ikan malam-malam, mau lari kemana? Lari kepada Allah. Ini orang iman begitu. Saya punya Allah, memang saya nggak punya duit, mau keluar 4 bulan, saya punya Allah. Doa, minta Allah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Itu orang iman begitu. Bukan apa-apa itu kembalinya pada makhluk. Sebetulnya saya itu ingin amal agama betul-betul, tapi nggak ada temannya, bagaimana? Ya kembali kepada Allah. Semua manusia, tetangga-tetangga kamu, istri kamu, anak kamu itu makhluk Allah semua. Yang memegang hatinya Allah. Nangis sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, jadikanlah istri saya ini membantu saya, tetangga-tetangga saya membantu saya. Begitu caranya. Sudah doa kok belum ada hasilnya, gimana? Doa lagi. Belum ada hasilnya, bagaimana? Doa lagi. Terus doa lagi. Doa terus begitu Pak. Iya. Lah mau lari kemana kamu?
Kalau Allah tidak nolong kamu itu loh, siapa yang akan bisa nolong? Walaupun ditolak 1.000.000 kali ya doa 1.000.000 kali lagi. Maka nanti satu saat kalau kita doa lagi, Allah SWT akan kasih pengalaman kita selesai masalah dengan doa. Tapi kalau sudah putus asa di tengah jalan, saya sudah doa kok belum ada hasilnya, kamu terus mau lari kemana coba kamu? Kalau Allah tidak terima doa kamu mau lari kemana? Semua itu milik Allah, yang berkuasa hanya Allah. Doa lagi. Akhirnya diterima doanya. Itu sudah sunnatullah. Orang itu kalau doa lagi, lama-lama diterima. Setelah sekian lama nggak tahu, seperti ceritanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu tiap malam tahajud doa, ya Allah, izinkan saya nanti kalau saya mati itu bisa baca Quran di kubur saya. Itu kan aneh doanya. Orang mikir akhirat kan. Izinkan saya kalau saya sudah mati bisa baca Quran di kubur saya. Tiap hari doanya begitu aja, berpuluh-puluh tahun doanya begitu aja. Saking senangnya baca Quran, ingin setelah mati pun baca Quran juga. Maka setelah beliau ini mati dikubur, ada satu orang itu gali kuburan di dekat kuburannya Malik bin Dinar. Tiba-tiba amblong ke kuburannya Malik bin Dinar. Kok di situ ternyata Malik bin Dinar duduk baca Quran. Di kuburan yang duduk baca Quran. Nah, nafasnya bagaimana? Jangan kamu tanya, ini kun fayakun ini. Oksigennya dari mana? Wah, kamu itu anak SMP. Tanya oksigen segala. Allah tuh kalau ngasih hidup nggak perlu oksigenan. Kalau mau mati oksigen banyak juga mati. Malaikat itu hidup tanpa oksigen. Gak sambekan. Tapi kita ini sudah diajari di SMP itu orang makhluk hidup kalau nggak pakai oksigen nggak bisa hidup. Akhirnya kuburan juga mau dipasang oksigen. Bukan. Allah berkuasa berbuat apa saja yang Allah mau. Dan Allah tidak berhajat dengan bantuan siapa saja dan apa saja. Dan kalau Allah menciptakan apa saja itu tidak perlu alat apa saja. Ini bumi ini Pak, berterbangan di angkasa, ngelayang beribu-ribu tahun. Dulu bumi itu Allah naikkan bumi itu bagaimana caranya? Pakai berapa puluh ribu tangga. Allah menjalankan matahari dulu dari lapangan terbang mana? Jangan kamu tanya begitu. Kamu itu tahunya cuma lapangan terbang aja. Kamu belum tahu kun fayakun kamu. Allah kalau menjalankan matahari, jalankan bulan, jalankan mana-mana tanpa sebab. Gak usah pakai mesin, gak usah pakai lapangan terbang, naikannya gak usah pakai katrol, gak usah. Allah gak perlu katrol. Tanamkan hati. Maka orang itu kalau sudah yakin kepada Allah itu, kesulitan apa saja itu dia tidak berputus asa. Allah berkuasa. Kayak Nabi Sulaiman, Nabi Musa, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun. Teman-teman sudah putus asa semua. Mau lari kemana nih? Yang depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Tapi Nabi Musa tidak terkesan. Allah kuasa mengeringkan lautan, menghancurkan Fir'aun, atau jadikan Fir'aun itu malah sayang sama kita, nggak jadi membunuh. Allah kuasa. Allah yang menggerakkan Fir'aun, yang menciptakan Fir'aun, yang memegang hatinya Fir'aun. Maka Nabi Musa, inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Orang beriman kalau ngadepi masalah begitu, Tuhanku bersama aku, Tuhanku bersama aku. InsyaAllah malaikat. Maka saya malaikat Allah SWT. Kalau iman itu masuk di dalam hati, orang itu akhlaknya akan jadi baik, malaikat.
Orang itu akhlaknya buruk karena iman belum masuk dalam hati. Kalau iman itu masuk dalam hati, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, mesti akhlaknya jadi baik. Apa-apa itu hati-hati. Mau duduk aja ngati-ngati. Insya Allah melihat saya, mendengar saya, masa saya duduk begini. Masa di Baitullah saya ndelosor kayak ulo begini. Dia hati-hati, jalan pun hati-hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna ilal ardi hauna. Berjalan itu dengan hati-hati, tawadhu, Anda pasor, Anda merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Jadi jangan dikira kalau orang itu imannya masuk enaknya sendiri, bukan, justru akhlaknya jadi baik. Dengan istrinya jadi baik, dengan anaknya jadi baik, dengan temannya jadi baik. Orang itu kalau imannya baik, Nabi mengatakan akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya paling sempurna nanti akhlaknya juga paling baik. Ini kalau akhlak kita ini buruk, ini tandanya iman kita ini masih belum lurus. Kalau imannya lurus, orang akhlaknya jadi baik. Maka bagaimana supaya iman kita ini jadi baik? Gimana? Nah, iman itu yang punya Allah. Iman itu hadiah dari Allah. Wa ma kana li-nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidak ada orang yang bisa beriman kecuali dengan kehendak Allah. Jadi iman itu hadiah dari Allah. Bukan karena kepandian seseorang, bukan. Karena ini orang pandai bisa nganalisa ini, nganalisa itu, hanya disimpulkan begini, kemudian jadi iman, tidak. Karena pengalaman seseorang, bukan. Iblis itu makhluk paling pengalaman itu. Bumi tahu, langit tahu, malaikat temannya. Tapi ketika Allah tidak kasih iman, juga dia menjadi makhluk yang kafir. Iman ini pemberian Allah. Karena iman ini pemberian Allah, kita minta sama Allah, doa. Kemudian yang kedua, malaikat yang cara meningkatkan iman itu kita mikirkan umat, memikirkan imannya umat. Kalau kita memikirkan bagaimana orang-orang imannya lurus, maka iman kita ini akan diluruskan oleh Allah. Itu sudah tertib Allah untuk manusia. Orang itu kalau suka mikirkan orang, bantu orang, Allah akan bantu dia. Kalau yang dia pikirkan itu urusan dunia, maka Allah akan bantu dia urusan dunia. Kalau dia memikirkan urusan agamanya orang, maka urusan agama Allah akan perbaiki. Maka jangan sekali-kali orang itu suka minta sama orang. Nabi mengatakan kalau orang itu suka minta, membuka pintu minta-minta, Allah SWT akan buka untuk dia pintu kemelaratan. Jadi orang itu kalau berharap pada makhluk, melarat. Kalau kepada makhluk itu pikirnya membantu, maka Allah akan bantu kita. Kalau mau minta kepada Allah, maka Sayyid Yusuf mengatakan kalau minta kepada Allah itu namanya iman. Kalau kepada makhluk bantu, itu namanya akhlak. Minta sama makhluk. Ya, maksudnya inilah kita usaha malam ini, dan malam-malam selanjutnya sampai kiamat. Memikirkan iman kita sendiri, juga memikirkan imannya umat. Memikirkan amalan kita sendiri, juga memikirkan amalannya umat.